mulia. Katakan pengharapan. Pengharapan yang bimbingku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu memulihkanku dengan hatiku menyembah, bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, wow, kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, oh hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sambut Kau Bapa hadir di tempat ini dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan dan kemuliaan-Mu. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, sujud di depan hadapan-Mu. Taklukkan hidup kami, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Yesus. Mulia Bagi kami mau memuji-Mu Tuhan. Hormat kemuliaan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Tuhan ku tinggikan yang tertinggal, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. maka jiwaku Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemimpin hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, tundukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih
Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Iriala mona masakaria la moka, kandara la bakada karia la moka, iriala bakaria la moka. Mari menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Iriala bakaria la moka, iriala bakaria la bakaria la moka. Mari menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Iriala bakaria la moka, kandara la bakada iriala bakaria la moka. Mari menyembah Tuhan dengan berbahasa roh. Mari menyembah Dia dengan berbahasa roh. Saudara boleh duduk. Saudara duduk. Mengalir oh, sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah.
Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Setiap orang yang haus akan Tuhan, katakan, oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Oh sungai dari Allah, kami haus akan Engkau ya Tuhan. Irialabo, kakaralaba kusha, kakaralaba. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau Yesus, kami mau Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, katakan, oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Kami haus dengan Engkau Tuhan. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Oh sungai dari Allah, kehidupanku. Besar dan ajaib karya-Mu ya Tuhan. Adil dan benar jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Layaklah ya Tuhan segala bangsa sujud kepadamu. Sebab hanya Engkau saja yang kudus, layak disembah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Juga segala keperluan yang tertera di atas kertas-kertas permohonan doa ini. Kami bawa kepadamu ya Bapa. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu Tuhan dalam segala keperluan yang tertera di atas kertas-kertas permohonan doa ini. Tuhan, Dialah yang ditinggikan di seluruh bumi. Tuhan, Dialah yang dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi anak-anak-Nya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Mari kita sekali lagi sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keperluanmu sekarang ini, mari kita sampaikan sekali lagi. Kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya harus dipertahankan, tetapi surga mulia Kau tinggalkan, Kau jadi manusia, bahkan Kau rendahkan dirimu sampai mati di kayu salib.
Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami diselamatkan, dosa kami diampuni, dan penyakit kami disembuhkan, dan kecukupan menjadi bagian daripada kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mengalami damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan berdiam di dalam kami. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami. Engkau Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu itu sekali lagi. Oh sungai dari Allah. Kita nyanyikan lagu itu sekali lagi. Oh sungai dari Allah. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus, nyatakan diri-Mu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu ya Bapa dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita renungkan firman Allah mengenai, kita renungkan hidup dalam damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Filipi pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia adalah kata kunci yang mengatur seluruh hubungan kita dengan Allah. Kata yang satu lagi adalah iman. Dari pihak Allah, semua urusan dengan manusia itu kasih karunia diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Dari pihak manusia, tanggapan terhadap kasih karunia adalah iman. Ya, jadi dari iman, percaya akan kebaikan hati Tuhan, percaya kepada firman Allah, lalu mempercayakan nasib kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada janji Tuhan itu, kepada firman Allah itu. Itu artinya orang percaya, mempertaruhkan nasib kita di dunia dan di dalam kekekalan kepada
janji Tuhan, kepada firman Allah. Itu iman. Jadi dua kata yang mengatur hidup manusia, kasih karunia dan iman. Jadi sebenarnya kita tidak layak untuk menerima satu kebaikan pun dari Allah. Entahkah itu pengampunan dosa, jawaban doa, kesembuhan, kecukupan, apa saja. Tetapi kabar baiknya adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hasil dari kasih karunia Allah dalam hidup kita dapat disimpulkan dengan dua kata, yaitu damai sejahtera. Dalam Alkitab, kata damai sejahtera berarti mengalami damai sejahtera karena adanya penghentian permusuhan. Alkitab mengajarkan bahwa untuk bisa hidup dalam damai sejahtera ada 3 macam perdamaian atau ada 3 penghentian permusuhan yang harus terjadi. Yang pertama, kalau mau hidup dalam damai sejahtera harus ada penghentian permusuhan atau berdamai dengan Allah. Yang kedua, kalau mau hidup dalam damai sejahtera harus ada penghentian permusuhan atau berdamai dengan sesama. Yang ketiga, kalau mau hidup dalam damai sejahtera harus ada penghentian permusuhan atau hidup berdamai dengan diri sendiri. Kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah yang dinyatakannya dalam diri Yesus Kristus memungkinkan kita untuk mengalami 3 macam perdamaian ini, yaitu berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hari ini mari kita lihat yang pertama, yaitu hidup berdamai dengan Allah. Yaitu arti kata damai dalam Alkitab terutama adalah penghentian permusuhan. Berdamai dengan Allah berarti berhenti memusuhi Tuhan. Ya, berdamai dengan Allah berarti menghentikan permusuhan antara Allah dan manusia. Alkitab mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Alkitab mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Alkitab mengajarkan bahwa banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan beberapa orang hidup sebagai, firman Allah menggambarkan orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus sebagai Tuhan mereka ialah perut mereka. Orang yang dikatakan Tuhan mereka ialah perut mereka, ini berbicara mengenai orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. Tuhan mereka, perut mereka, berbicara mengenai orang yang menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri. Orang yang dikatakan sebagai Tuhan mereka ya perut mereka adalah orang yang memuaskan hawa nafsu makan, lapar doyan rakus jadi satu. Ya. Orang yang Tuhan mereka ya perut mereka adalah orang yang hidupnya untuk melampiaskan semua kesenangan, menghalalkan segala cara untuk mengejar kesenangan dunia ini. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai bujang Nabi Elisa yang bernama Gehazi. Kita baca dalam firman Allah, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ketika Naaman mencari pertolongan untuk kesembuhannya, Nabi Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Naaman adalah orang yang baru percaya dan belum mengerti firman Tuhan. Elisa tidak ingin Naaman salah paham dan mengira bahwa dia harus bayar untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan selalu gratis. Injil selalu gratis. Karena itu Elisa menolak untuk menerima pemberian dari Naaman. Elisa mengerti pelayanan bukanlah tempat untuk mencari nafkah. Elisa mengerti pelayanan bukanlah tempat untuk memperkaya diri. Elisa mengerti pelayanan adalah tempat untuk melayani jiwa-jiwa supaya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi Gehasi, bujang Elisa, berpikiran lain. Gehasi serakah. Dia menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk memperkaya diri. Bahkan Gehasi berbohong untuk memperkaya diri. Kita baca dalam firman Allah, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya selamat. Dalam bahasa aslinya shalom. Shalom, selamat. Jadi ini Gehasi bilang shalom. Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, maksudnya kalau sekarang dari antara rombongan pendeta. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Bohong ya, Gehasi bohong ya. Naaman berkata, silakan. Ambillah 2 talenta, diminta 1 talenta dikasih 2. Karena hati bersyukur mengalami kebaikan Tuhan. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Sudah terbayang dalam pikiran Gehasi, dia bakal jadi orang kaya. Tetapi apa yang terjadi? Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi ke mana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak
Dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ketahuan. Dari mana Elisa tahu? Sebab karunia roh bekerja. Kemungkinan sementara Nabi Elisa berdoa, lalu dia ketiduran. Waktu dia tidur dia mimpi itu yang diperbuat oleh Gehazi dilihat sampai Elisa dalam mimpinya, saudara. Ya, jadi dia lihat kelakuan itu karunia roh bekerja, saudara ya. Jadi apa yang diperbuat oleh Gehazi dilihat oleh Elisa dalam penglihatan. Seperti orang nonton televisi, saudara, karunia roh bekerja. Roh Kudus ada dalam diri kita. Laki-laki jangan menyeleweng, nanti kau ketahuan, binimu nanti dapat mimpi. Dilihatnya apa yang kau lakukan dengan perempuan itu, ya. Jangan bohong, ya. Ini Roh Kudus ada dalam diri setiap orang yang percaya. Karunia roh bekerja. Nah, jadi ini Gehazi ini, orang macam Gehazi ini adalah contoh orang yang digambarkan oleh Alkitab. Tuhan mereka ialah perut mereka. Gehazi adalah salah satu contoh orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, menghalalkan segala cara untuk memuaskan hawa nafsu, dan menghalalkan semua cara untuk mencari kesenangan. Tetapi apa yang terjadi kepada Gehazi? Dosa membuat orang menjadi musuh Tuhan. Apa yang terjadi pada Gehazi? Memang sekarang Gehazi punya perak, bisa memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan, banyak pegawainya. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Dalam bahasa Inggris, sin doesn't pay. Tidak mungkin membangun keberhasilan di atas dosa. Tidak mungkin membangun kekayaan di atas dosa. Tidak mungkin membangun kebahagiaan di atas dosa. Dosa menjadikan manusia musuh Allah. Gehazi berdusta. Gehazi memfitnah Nabi Elisa. Gehazi merusak nama baik Elisa. Gehazi memberi gambaran Elisa orang yang plin-plan, bilang gak mau terima persembahan, tapi diam-diam masih mau terima juga. Gehazi memfitnah Nabi Elisa, tetapi memang dia dapat duit, tetapi kustanya Naaman pindah kepada Gehazi. Yang pertama, secara fisik tubuhnya Gehazi betul kena kusta. Ya, jadi pertama kusta. Kalau kita baca Alkitab, pertama harfiah. Kalau pengertian harfiah itu masuk akal, itu benar begitu. Ya, pertama kustanya Gehazi ini memang dia sakit kusta. Tetapi kusta juga bisa berarti kiasan. Kusta adalah orang kena kusta apa? Harus hidup di luar perkampungan, diasingkan, dan harus berteriak najis. Najis. Kusta juga berbicara mengenai orang mengalami apa yang najis. Jadi sudah tubuhnya kena kusta, dia pun najis, dan orang sakit kusta harus mengasingkan diri. Gehazi menjadi terasing dan mengalami dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Itu kusta, dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Dosa menjadikan manusia musuh Allah. Karena itu, mari kita ingatkan diri kita, jangan jadi orang serakah seperti Gehazi yang menghalalkan segala cara demi kekayaan. Tugas karyawan adalah memberi hasil untuk tempat kita bekerja. Jangan kita menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri secara tidak halal. Bila tidak puas dengan imbalan yang diberikan, pindah aja kerja baik-baik. Jangan pakai handphone orang sampai pulsanya habis. Suami-suami jangan main gila, istri-istri juga jangan main serong, sebab nanti karunia roh bekerja, pasanganmu tahu apa yang kau perbuat. Jangan makan teman,
Jangan pacaran dengan suami orang, jangan pacaran dengan istri orang. Dan agar jangan jatuh ke dalam pencobaan, manusia harus mendisiplin diri agar pengeluaran jangan lebih besar dari penerimaan. Alkitab mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ini berbicara mengenai orang-orang yang tidak bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan dan banggakan sebenarnya adalah aib. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Ahab, raja Israel, merampas kebun anggur Nabot dengan cara memfitnah dan membunuh Nabot. Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel tidak bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan dan banggakan sebenarnya adalah aib. Kita dong raja dong. Siapa Nabot berani-berani melawan raja, rampas aja kebun anggur Nabot jadi milik Raja Ahab. Raja Ahab tidak bisa lihat bahwa itu sebenarnya aib. Alkitab mengajarkan bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Firman Allah mengingatkan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Firman Allah mengingatkan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kelakuan manusia yang berdosa merupakan permusuhan terhadap Allah dan menimbulkan murka Allah. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi sekarang, oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Allah. Firman Allah berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kata jalan pendamaian dalam bahasa aslinya mengandung pengertian jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Itu maksudnya. Murka Allah nyata dari sorga atas segala bentuk kefasikan dan kelaliman. Tetapi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, menjadi jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Itu sebabnya Yesus tinggalkan sorga mulia. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang sudah dimurkai oleh Tuhan. Tetapi Yesus karena kasihnya, dia tinggalkan sorga mulia, dia menjadi manusia. Dia mati di kayu salib supaya oleh kematian Yesus di kayu salib, murka Allah terhadap dosa diredakan. Itu jalan pendamaian. Dosa menjadikan manusia musuh Allah. Tetapi Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa. Sehingga firman Allah dapat dengan tegas mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan
dengan Allah oleh kematian anaknya. Kematian Yesus di kayu salib memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Kematian Yesus di kayu salib menghentikan permusuhan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha suci. Kematian Yesus di kayu salib menyediakan pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia, sehingga menghentikan permusuhan antara manusia dengan Allah. Kematian Yesus di kayu salib juga membuka jalan untuk terjadinya kebangkitan dari antara orang mati. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kematian Yesus meredakan murka Allah terhadap dosa. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian pengampunan dosa. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian bahwa kalau kita percaya Yesus kau Tuhanku, Yesus kau juru selamatku, dosa kita diampuni dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berhenti berbuat dosa. Kemampuan untuk berhenti berbuat dosa itu datang dalam bentuk satu pribadi yang hidup yang bernama Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya. Ya, Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk memampukan kita untuk pertama membangkitkan keinginan untuk berhenti berbuat dosa. Yang kedua, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya memberi kemampuan untuk berhenti berbuat dosa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa berhenti berzina kalau dia mau. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa berhenti nonton pornografi kalau dia mau. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa berhenti selingkuh kalau dia mau. Setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa berhenti berdusta kalau dia mau. Setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa berhenti mencuri kalau dia mau. Setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa mencari nafkah dengan cara yang halal kalau dia mau. Saudara, kematian Yesus di kayu salib meredakan murka Allah terhadap dosa, menghentikan permusuhan antara Allah dan manusia. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjamin keselamatan kita. Kita diselamatkan dari hukuman dosa. Kita diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan dosa seperti kemiskinan, sakit penyakit dan sebagainya. Kita diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati memungkinkan manusia untuk menerima kemampuan untuk berhenti berbuat dosa, sehingga walaupun ketaatan kita tidak sempurna, tetapi paling tidak ketulusan hati kita untuk tidak lagi hidup dalam dosa tidak perlu diragukan. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah dua peristiwa yang memungkinkan umat manusia untuk hidup dalam damai sejahtera karena menerima pengampunan dosa oleh karena kematian Yesus di kayu salib, dan karena menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bila ini menjadi keputusan Anda mau hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dengan menerima diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Yesus, dan dengan menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa karena kebangkitan Yesus, angkatlah tanganmu sebentar kalau ini keputusanmu. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus, darahnya Yesus, darahnya Yesus menghapus dosaku, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Oh, darahnya Yesus, darahnya Yesus, darahnya Yesus menghapus dosaku. Sementara musik dimainkan, semua kepala ditundukkan. Saya minta setiap orang tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Dosa menjadikan manusia musuh Allah. Mari kita minta Roh Kudus periksa hati kita masing-masing sekarang ini. Apakah ada dosa-dosa yang menjadikan kita musuh Allah? Sadar tidak sadar, barangkali kita bersalah karena ternyata Tuhan kita masih perut kita. Tuhan mereka ialah perut mereka. Apabila ada di antara kita yang digambarkan seperti itu, mari kita mengaku dosa kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan kita halalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mari kita mencari nafkah dengan cara-cara yang halal. Jangan kita berdusta seperti Gehazi untuk mendapatkan uang. Jangan kita memfitnah orang seperti Gehazi untuk mendapatkan harta kekayaan. Jangan kita merampas apa yang milik orang seperti Raja Ahab. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka hanya terarah kepada hal-hal duniawi. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus mari kita akui sebagai dosa dan mari kita minta pengampunan Tuhan sekarang ini. Kiryalamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Tuhan berjanji jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dosa menjadikan kita musuh Allah, tetapi puji Tuhan, kematian Yesus di kayu salib
meredakan murka Allah terhadap dosa-dosa kita. Kematian Yesus di kayu salib menghentikan permusuhan antara Allah dengan dosa kita. Kematian Yesus di kayu salib menghentikan permusuhan antara Allah dengan manusia yang berdosa. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kepastian pengampunan dosa. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati memberi kemampuan kepada kita untuk berhenti berbuat dosa. Dan kemampuan untuk berhenti berbuat dosa itu datang dalam satu pribadi yang bernama Roh Kudus, yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita berhenti berbuat dosa. Dan dengan demikian kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, berdamai dengan Allah, berhenti bermusuhan dengan Allah. Sebab kita sudah menerima pengampunan dosa dan sudah menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Setiap orang yang menegaskan iman saudara kepada Kristus, saya undang saudara bangkit berdiri sekarang ini. Setiap orang yang ingin menegaskan imanmu kepada Kristus, saudara mau berkata, setiap orang mau berkata, Tuhan, saya berdiri di hadapanmu untuk menegaskan iman saya kepadamu. Saya mau diperdamaikan dengan Allah oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Kalau ini menjadi keputusanmu, bangkit berdiri di mana saja yang kau berada. Saya mau menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Bangkit berdiri di hadapan Allah sekarang ini. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini bersama-sama sekarang ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bila ada di antara kita ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa buat mereka yang sakit sekarang ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh, jiwa dan roh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami berdoa memintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu.
juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini kami mau ucapkan terima kasih buat kesetiaan Bapak, Ibu, dan semua dan anak-anak di dalam membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, korban kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Bapak Ibu sekalian. Selama ini Tuhan kita setia, Bapak Ibu juga setia ya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Tuhan ya. Tuhan memberi kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih buat kesetiaan anak-anak-Mu di dalam membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban mereka kepada Tuhan, hormat mereka kepada Tuhan. Tuhan jangan berhutang kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya. Berikan kepada kami Tuhan setiap hari makanan kami secukupnya. Dan kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada anak-anak-Mu yang selama ini sudah membawa persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, korban dan hormat mereka kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Mari sekali lagi kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dan mari kita katakan terima kasih. Terima kasih buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan buat jamahan kesembuhan-Mu. Terima kasih buat damai di hati yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang jadi penghiburan, kekuatan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Sang damai penyayang Putra Allah, perkasa pemenang, Allah yang hidup selamanya. Aku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan. Agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan.